Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kita bahas, jumpa lagi setelah lama saya menghilang di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan sharing membuat sebuah server atau home server atau server di rumah kita sendiri yang bisa diakses dari jaringan luar atau jaringan publik, sama seperti teman-teman menggunakan Google Drive dan yang lain-lain seperti itu. Namun di sini yang membedakan dari Google Drive dan lain-lain adalah seperti Terabox dan sebagainya. Yang membedakannya adalah server ini berada di rumah kita sendiri. Sedangkan kalau Google Drive kayak yang lain-lain itu cloud server, itu servernya kita nggak tahu dia di mana. Nah, kenapa saya membuat server sendiri saat ini? Mengingat beberapa kasus yang lalu mengenai data kita yang bocor kemana-mana, kemudian server yang di hack, tidak ada database-nya. Jadi merasa ya kita sebagai masyarakat biasa ini, data kita itu dianggap cuma main-main, nggak menjadi hal yang serius. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan server yang saya buat itu server sangat mungil sekali menggunakan STB. Ini STB bekas dari Telkom yang sudah diinstal Albion Linux, dan di sebelahnya ada harddisk 500 GB, dan saya menggunakan USB to LAN yang terhubung ke router ini. Nah, jadi perangkat ini sudah diinstal Albion 64 dan dipasang sebuah operation system bernama CasaOS. CasaOS ini fungsinya sebagai macam-macam, banyak sekali teman-teman. Ini tampilannya teman-teman ya, CasaOS. Ini juga sudah saya online kan. Nah, sudah saya online kan, artinya saya akses dari jaringan luar, tidak menggunakan jaringan lokal lagi dengan domain juragan-server.cloud. Nah, ini dia. Kita buka untuk fungsinya. Ini banyak sekali teman-teman. CasaOS ini memiliki fungsi banyak sekali. Misalnya teman-teman ingin membuat hosting website, hosting data dan lain-lain, hosting untuk film dan sebagainya, bisa teman-teman akses baik di jaringan lokal maupun luar, bisa menggunakan CasaOS ini. Nah, kemudian ada App Store-nya juga teman-teman. Jadi di App Store-nya ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk kita install. Ada. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Maaf tadi. Nah, ini apps yang bisa teman-teman install, tapi tergantung dari spesifikasi ya. Jika teman-teman spesifikasinya tinggi ya, bisa install banyak-banyak. Kalau saya terbatas, saya hanya ingin menggunakan sebagai hosting saja atau penyimpanan untuk data server ya, saya pakai bawaannya saja. Bahkan di sini ada Blender teman-teman ya, Blender bisa, Audio Casity untuk edit video, audio, MB ada juga, Mozilla Firefox juga ada, kayak gini, FileZilla, banyak sekali bisa teman-teman install di CasaOS ini. Minisatip itu apa ya? Nggak tahu, nanti kita coba aja. Satu ada mini test browser ya, macam-macam. Medusa. Nah, bisa ini ada Nginx, ada Nextcloud dan lain-lain yang bisa teman-teman pakai. Ya, teman-teman ya. Di sini saya menggunakan ini sebagai
hosting ya teman-teman ya. Jadi untuk menyimpan data di sini, terutama untuk software. Sini saya menyimpan software seperti ini. Dan selain menggunakan jaringan yang akses secara jauh, kita juga bisa menggunakan ini teman-teman. Mana tadi? Iya, banyak yang bisa kita, terutama di sini ya teman-teman ya. Di sini bagian ini di Samba servernya teman-teman. Samba servernya bisa langsung teman-teman aktifkan. Jadi seperti kita membuka direktori pada komputer kita ya teman-teman ya. Tapi ini untuk Samba server ya hanya bisa dibaca di jaringan lokal saja. Nah, saya belum mencoba bagaimana mengonlinekan Samba server ini. Tapi kalau ingin dibuka dari jarak jauh tadi seperti saya buka, ya ini bisa menggunakan browser seperti ini teman-teman, dengan domain yang sudah kita integrasikan ke CasaOS-nya seperti ini. Saya buka misalnya di Windows ya, Windows ini. Nah, ini ada Windows yang master Windows yang bisa untuk install ulang. Kemudian kalau dari sini ini, nah ini kan yang dari Samba servernya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, mungkin ini sajalah video singkat sore ini teman-teman ya, untuk kita refresh lagi setelah saya lama nggak ngupload video. Tapi sebelum kita pakai CasaOS teman-teman, sebaiknya internet di tempat kita juga harus cukup kencang ya, karena akan akses dari jaringan luar seperti itu. Di sini saya ingin tes speed dulu di tempat saya berapa. Kebetulan saya udah pakai Starlink ya teman-teman ya, di pelosok desa pakai Starlink ya. Speed rasanya ini berapa ini? Nah, 88. Uploadnya di belasan aja ya sekarang ya. Nanti kita tes speed sekali lagi. Nah, saya tes speed sekali lagi ya. Nah, tes speed kedua ini udah di atas 200 ya. 227 untuk downloadnya. Ini hanya menggunakan wifi saja, wifi 5 GHz 222 ya. Ini uploadnya di 50, 40, 7, 46. Nah, kalau uploadan segini ya enak sih kalau kita untuk akses dari jarak jauh ya teman-teman. Mungkin itu saja video singkat tentang CasaOS, biar bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, punya server sendiri di rumah. Terima kasih.